Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Hari ini kita masuk ke materi akhir dari statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Perhatikan baik-baik ya video pembelajaran yang ibu berikan. Nah, apakah itu ukuran penyebaran data? Yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, ini macam-macam ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua ragam atau variansi, yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi, itu nama lainnya. Yang pertama, kita pelajari simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata apakah itu? Yaitu nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, simpangan rata-rata ini ada terbagi dua dalam bentuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, ini kita masuk ke data tunggal dulu. Ini rumus simpangannya, yaitu SR, simbolnya adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N harga mutlak. Dalam harga mutlak ya, XI dikurang X rata-rata, ini simbol dari X rata-rata mean yang kita bahas minggu lalu, per N, itu untuk data tunggal. Oke, nah ini lambang dari harga mutlak. Jadi apapun di dalamnya, kalau maksud hasilnya dalam bentuk negatif, berarti itu nanti hasilnya akan positif karena udah ada tanda harga mutlak di sini. Nah, ini SR itu simpangan rata-rata, X itu adalah rata-rata, X itu adalah nilai data ke I, N itu adalah banyak data. Yang B, data berkelompok. Hampir sama seperti data tunggal, hanya saja bedanya di sini dikalikan FI per sigma I sama dengan 1 per N FI. Ini sama dengan frekuensinya, jumlah dari frekuensinya, sama aja sih dengan yang N. Nah, ini adalah keterangannya. Lanjut, kita bahas ke contoh soalnya, itu dalam bentuk data tunggal. Nah, ini contoh nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 756387. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, ini kita gunakan rumus yang ini ya, data tunggal. Maka pertama, langkah awal kita harus cari dulu rata-ratanya, yaitu menjumlahkan semua nilai ini dibagi dengan banyak datanya. Karena banyak datanya ada 6, maka dibagi 6, maka hasilnya adalah 36 per 6 sama dengan 6. Dan setelah dapat rata-rata, baru kita masuk ke SR-nya. Nah, XI kurang X rata-rata XI, berarti ini maksudnya X ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Itu makna I-nya. Data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Data pertama yaitu 7. 7 dikurang X rata-rata. X rata-ratanya adalah 6. Berarti tetap ini semua dikurangi 6 karena X rata-ratanya adalah 6. 7 kurang 6 ditambah. Jadi makna sigma ini kan tambah. Ditambah 5. Ini 5 dikurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 7 kurang 6 per 6. Banyaknya data ya, bukan dari sini, tapi banyak data. Maka SR 7 kurang 6 adalah 1, ditambah 5 kurang 6 adalah min 1, 6 kurang 6 0, ditambah 3 kurang 6 adalah min 3, 8 kurang 6 adalah 2, 7 kurang 6 adalah 1. Nah, ini kan ada dalam bentuk negatif nih, yang dalam tanda mutlak, maka itu akan menjadi positif, nggak ngaruh negatifnya. Maka SR-nya ini kita tinggal tambahkan saja, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 8 per 6 sama dengan 1,33. Oke, lanjut. Contoh dalam bentuk data berkelompok. Nah, ini agak ribet sih sebenarnya, cuma ini saya jelaskan saja. Nah, ini kan data berkelompok.
langkah untuk penyelesaiannya yaitu kita hitung meannya dulu, sama seperti yang tadi, kita hitung meannya dulu, kemudian baru buat kolom baru untuk XI, yaitu XI kurang X rata-rata. Kemudian yang ketiga baru kita hitung simpangan rata-rata. Ini rumusnya. Oke, nah ini tadi tabelnya, berarti XI nya adalah XI itu apa? Nilai tengah. Jumlahkan dari 38 dengan 46 bagi 2, ini hasilnya. Oke, XI nilai tengah atau titik tengah. Maka FI kali XI itu adalah tinggal kalikan 1 kali 42 hasilnya 42, 5 kali 51 hasilnya 255, seterusnya sampai di kelas ke-7, yaitu 8 kali 96 adalah 768. Kenapa kita gunakan ini? Karena kita mencari mean. Ini kan rumus mean, FI kali XI. Udah dapat ke sana, dapat N-nya atau FI-nya adalah 80. Total dari frekuensinya adalah 80. Kemudian sigma XI kali FI berarti ini dijumlahin semua. Total dari ini semua adalah 6177. Berarti X rata-ratanya tinggal bagikan 6177 per 80 sama dengan 77,2125. Oke, udah dapet ya X rata-ratanya. Kita masuk ke kolom selanjutnya. Nah, ini kan tadi tabelnya yang ini sampai sini, yang ada tabel keempat. Kita tambah tabel kelima. Kenapa? Karena kan kita nanti menggunakan rumus ini untuk mencari simpangan rata-rata. Jadi ini dapatnya dari XI kurang X rata-rata. Ini XI dikurangi X rata-rata yang tadi. X rata-ratanya tadi berapa di slide sebelumnya. Dikurangi hasilnya adalah ini. Oke. Nah, jadi setelah ini dijumlahkan, kita lihat dulu. Ini ya, X rata-ratanya 77,2125. Jadi ini dapatnya dari 42 kurang 77,2125. Ini juga dikurang 77,2125. Ini hasilnya. Pokoknya ini semua dikurangi 77,2125, ini hasilnya. Udah. Setelah itu kita jumlahkan sigma ini dikalikan dengan FI itu adalah 770,625. Jadi ini setelah dijumlahkan semua hasil dari XI kurang X rata-ratanya, kemudian dikalikan dengan FI, hasilnya ini 770,625. Maka SR simpangan rata-rata, masih ingat ini rumusnya. Jadi simpangan rata-rata adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI kurang X rata-rata kali FI per FI, hasilnya adalah 9,6328125 atau pembulatan jadi 9,6. Bisa ya? Oke, lanjut. Ragam. Kita masuk ke ragam atau nama lainnya variansi, yaitu jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-ratanya kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Nah, di sini juga ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Di sini data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai ke N, XI kurang X rata-rata kuadrat. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi sebenarnya, hanya saja kalau yang tadi dalam bentuk harga mutlak, kalau ini dalam bentuk kuadrat, dikuadratkan. Kalau data berkelompok sama, tinggal tambahkan FI-nya. Oke. Lalu ini keterangannya. Ini keterangannya bisa kalian baca ya. Kita lanjut ke contoh soal. Kita kasih simpangan baku dulu atau standar deviasi, dan simbolnya adalah SB. Nah, itu adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan B
dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Data tunggal di sini yaitu sama. Jadi simpangan baku sama ragam itu saling berhubungan sebenarnya. Karena simpangan baku itu didapat jika ragam sudah dapat. Jadi kalau ragam udah dapat, nggak perlu lagi kita mencari yang ini, karena udah kita cari dulu ragam. Tapi kecuali ragam belum diketahui, ya harus kita cari dulu yang di dalam kurung, yang di dalam akar ini. Tapi kalau ragamnya udah dapat, tinggal kita akarkan saja, karena ini kan akar dari S kuadrat. S kuadrat itu adalah simbol dari ragam. Data kelompoknya juga. Jadi kalau udah ada dapat ragam, tinggal kita akarkan saja nilai dari ragamnya. Ini adalah keterangannya. Nah, ini dia. Kan ini sama nih, Nak. Lihat, yang ini yang atas, yang warna ungu. Ini kan sama, ini rumusnya sama yang dalam ini. Maka dia jadi akar dari S kuadrat. Nah, ini untuk data tunggal. Kalau data berkelompoknya ini juga sama. Jadi tinggal akarkan aja dari S kuadrat jika ragamnya sudah diketahui. Tapi kalau belum, ya harus dicari juga. Oke, kita ke contoh soal. Contoh data tunggal. Nah, ini ada data. Kemudian yang ditanya adalah ragam simpangan baku. Yang pertama ragam. Tapi sebelum ke ragam, kita cari dulu meannya atau rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data ini dibagi dengan banyak data. Nah, ini saya menggunakan cara singkatnya saja, jadi nggak menjumlahkan seperti ini. Jadi lebih panjang sih sebenarnya. Jadi ini kita ambil dulu nilai yang paling kecil, 5. 5 ada berapa? 1. Berarti 5 kali 1. Tambah 6. 6 ada berapa? 6 ada 4. Berarti 6 kali 4. Ditambah yang nilai 7. 7 ada 6. Berarti 7 kali 6. Ditambah yang nilai 8. Nilai 8 ada 4. Berarti 8 kali 4. Ditambah 9. 9-nya ada 1. Berarti 9 kali 1 per 16. Sama dengan jika dijumlahkan ini hasilnya adalah 112 per 16, sama dengan 7. Jadi ini cara singkatnya saja kalau nilainya banyak yang double. Tapi kalau mau dijumlahkan satu per satu seperti biasa, silakan. Dah, lanjut ke ragam. Ini rumusnya. Berarti S kuadrat, N-nya adalah 16, 1 per 16 kali, buka kurung, ini 1, 5 kurang 7 kuadrat. Dari mana 1? Karena 5-nya ada 1. Ini XI-nya adalah 5, dikurang X rata-ratanya tadi adalah 7 kuadrat. Ditambah 4. 4 dari mana? Karena nilai yang 6 ini ada 4. 4 kali 6 kurang 7 kuadrat. Ini tetap. X rata-ratanya tetap dikurang 7 semua. Oke, seterusnya S kuadrat sama dengan 1 per 16 kali 5 kurang 7 adalah min 2 kuadrat ditambah 4. 6 kurang 7 adalah min 1 kuadrat tambah, ini hasilnya 0. Ini hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kali 2 kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 1 per 16. Nah, ini kan hasilnya adalah 4. 1 kali min 2 kuadrat adalah 4. Berarti 4. Ini min 1 kuadrat adalah 1. Berarti 1 kali 4, 4. Ini udah 8. Ini hasilnya 0. Ini juga 4. Ini hasilnya juga 4. Berarti totalnya adalah 16. Berarti 1 per 16 kali 16 sama dengan 1. Dapatlah S kuadratnya, ragamnya. Berarti untuk mencari simpangan bakunya, tinggal cari, karena udah ragam udah dapet, tinggal kita masukkan aja SB-nya akar dari S kuadrat. S kuadrat itu dapatnya 1, maka akar dari 1 adalah 1. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh data berkelompok. Nah, ini ada nilai matematika kelas 11. Oke. N-nya adalah 80 frekuensinya. Nah, langkah awal kita nanti akan buat kolom baru, yaitu XI dan XI kurang X rata-rata, ada yang XI kurang X rata-rata kuadrat, dan FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat. Dah, kemudian ini adalah rumus-rumusnya.
Oke, kita cari meannya dulu. Kita cari meannya dulu, berarti kita cari XI-nya dulu. Seperti tadi, nilai tengah berarti jumlahkan dari 38 dengan 46. Bagi 2 hasilnya adalah 42. FI kali XI tinggal kalikan 1 kali 42, 42. 5 kali 51, 255. Seterusnya, dapat N-nya 80 atau frekuensi, berarti sigma XI kali FI itu adalah 6177, seperti sama yang tadi ya. Maka X rata-ratanya adalah 77,2125. Nah, ini dia. Oke. Tadi ini XI. Nah, ini FI kali XI ya. Nah, di sini tapi ini enggak kita gunakan. Di sini kita menggunakan yang XI kurang X rata-rata. Nah, ini hasilnya dari XI yang 42 ini dikurang dengan 77,2125 yang tadi. X rata-ratanya kan X rata-rata itu tadi adalah 77,2125. Nih, ini adalah X rata-ratanya. Jadi ini XI 42 kurang ini hasilnya ini, 51 kurang X rata-rata ini hasilnya ini, seterusnya sampai di 96 kurang 77,2125 adalah 18,7875. Udah dapat ini, baru di sini kita kuadratkan nilai ini. Kuadratkan nih hasilnya. Jadi min 35,2125 dikuadratkan hasilnya adalah 1239,920156. Setelah sampai sini, baru di sini kalikan nilai yang ini dikalikan dengan FI. FI-nya yang ini. 1 kali ini 1 kali 1 dikali X kurang X rata-rata yang kelas pertama hasilnya ini. 5 kali 687, sekian hasilnya ini. Seterusnya sampai 8 kali 352,97 hasilnya adalah 2823,76. Paham ya? Ikutin saja tabel-tabelnya. Nah, jadi variansi ragamnya adalah N-nya tadi salah 1/80. Jadi sigmanya, jadi total dari semua itu tadi, yang tabel terakhir tadi adalah 12.500 5.000,3875. Maka hasilnya adalah 156,317. Kemudian simpangan baku sama, tinggal kita akarkan saja nilai dari yang ini, yang variansi. Kan ragamnya udah dapet, tinggal kita masukkan saja, maka hasilnya adalah 12,5026 sekian. Maka itulah simpangan baku. Paham ya, Nak? Jadi coba dilihat-lihat lagi video pembelajarannya. Nanti kalau kalian ada tidak paham, silakan kita diskusikan di grup. Oke, saya sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.